Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Parno. Perkenalkan, nama saya Sausan Basalamah dengan NIM 230343610569. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang perpindahan kalor, kelembapan, dan perubahan wujud zat. Latar belakang, salah satu pokok bahasan fisika yang mempunyai beragam aplikasi di kehidupan sehari-hari yakni suhu serta kalor. Topik suhu serta kalor berperan besar dalam pengembangan sains serta teknologi, sehingga suhu dan kalor merupakan salah satu topik penting yang wajib dipahami. Perpindahan kalor dalam bioteknologi mempengaruhi efisiensi dan kualitas produk yang dihasilkan. Mengoptimalkan perpindahan kalor dapat memastikan bahwa proses produksi berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan pembuatan produk. Selain itu, kalor juga mempengaruhi perubahan fase suatu zat selama proses terjadinya perubahan wujud zat. Ternyata, suhu benda tetap. Itu dikarenakan saat terjadi perubahan wujud tersebut, kalor yang diperlukan atau dilepaskan tidak digunakan untuk menaikkan suhu. Ada 4 rumusan masalah sekaligus menjadi topik pembahasan kita pada kali ini, yaitu apa itu perpindahan kalor, apa itu kelembapan, bagaimana peran kalor dalam bioteknologi, dan apa peran kalor dalam perubahan fase zat. Perpindahan kalor. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda satu ke benda yang lain. Jika dua buah benda yang suhunya berbeda disentuhkan, perlahan akan terjadi kesetimbangan termal atau suhunya sama. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Dengan begitu, perpindahan kalor dapat didefinisikan sebagai suatu proses berpindahnya suatu energi dari satu daerah ke daerah lain akibat adanya perpindahan temperatur pada daerah tersebut. Ada 3 proses perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, tetapi zat tersebut tidak ikut berpindah atau bergerak. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi melalui aliran zat. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara. Artinya, panas tetap bisa berpindah tanpa ada zat lain. Kelembapan. Kelembapan adalah ukuran kadar uap air yang berada dalam bentuk gas di udara. Udara di sini dapat dimaknai sebagai udara dalam ruangan atau udara pada lapisan atmosfer. Kelembapan adalah salah satu istilah yang sering dipakai saat membicarakan proses humidifikasi. Pada proses humidifikasi, yaitu proses penambahan kandungan air dalam udara, dilakukan dalam 2 proses, yaitu proses pemanasan dan tanpa pemanasan. Dengan bertambahnya jumlah aliran air yang dikontakkan dengan udara, maka akan meningkatkan kandungan air dalam udara. Dengan bertambahnya jumlah aliran air yang dikontakkan dengan udara, maka akan meningkatkan kandungan air dalam udara. Ini disebabkan karena dengan pemanasan maka temperatur udara akan naik sementara kelembapan relatifnya menjadi turun, sehingga kemampuan udara dalam menangkap air lebih besar bila dibandingkan dengan proses tanpa pemanasan. Temperatur udara yang keluar dari proses ini akan bergantung pada besarnya kalor yang diberikan serta jumlah kandungan air yang ditangkap atau dikeluarkan dari udara. Perubahan fase zat. Selain itu, kalor juga mempengaruhi perubahan fase suatu zat. Selama proses terjadinya perubahan wujud zat, ternyata suhu benda tetap. Itu dikarenakan saat terjadi perubahan wujud tersebut, kalor yang diperlukan atau dilepaskan tidak digunakan untuk menaikkan suhu. Kalornya berguna untuk mengubah wujud suatu zat. Perubahan yang pertama yaitu mencair. Perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Saat zat mencair diperlukan sebuah energi kalor. Contoh peristiwa mencair antara lain yaitu es dan lilin yang sedang dipanaskan. Ada membeku, perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Pada saat zat membeku, energi kalor dilepaskan. Contohnya saat mendinginkan air di bawah suhu 0 derajat Celcius. Kemudian ada menguap, perubahan wujud zat cair menjadi gas. Pada saat peristiwa penguapan terjadi, zat memerlukan energi kalor. Contohnya yaitu air yang dipanaskan hingga mendidih. Selanjutnya ada mengembun, perubahan wujud zat gas menjadi cair. Saat terjadi pengembunan, zat melepaskan energi kalor. Contohnya antara lain yaitu gelas berisi es batu, pada bagian luarnya akan terlihat basah.
Ini ada menyublim, perubahan wujud zat padat menjadi gas. Saat penyubliman zat diperlukan sebuah energi kalor. Contohnya yaitu kapur baris yang dibiarkan di sebuah ruangan akan memecil lama-kelamaan. Selanjutnya ada mengkristal, perubahan wujud zat gas menjadi padat. Pada saat pengkristalan, zat melepaskan energi kalor. Contoh peristiwa mengkristal antara lain salju dan gas yang didinginkan. Kemudian ada aplikasi kalor dalam bioteknologi. Aplikasi kalor dalam bioteknologi itu ada banyak. Salah satunya ada fermentasi, ada bioreaktor dalam produksi biomolekul, ada dalam kultur jaringan, dan masih banyak lagi. Yang saya gunakan di sini adalah salah satu penerapan bioreaktor, yaitu menggunakan fotobioreaktor. Gas CO2 merupakan komponen utama gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Pada saat ini, konsentrasi CO2 di atmosfer sekitar 383 ppm. Emisi CO2 dalam konsentrasi yang tinggi, yaitu 10-12%, dihasilkan oleh aktivitas pembakaran bahan bakar fosil, khususnya dari kegiatan industri. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi teknologi untuk mengurangi tingginya emisi CO2 di atmosfer. Teknologi penyerapan karbon yang menjanjikan adalah teknologi biologis menggunakan kultur mikroalga. Penerapan teknologi ini membutuhkan integrasi dengan teknologi pemanfaatan mikroalga sehingga tercipta sistem yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pengembangbiakan mikroalga untuk mendapatkan kepadatan sel yang tinggi dilakukan dalam bioteknologi mikroalga dengan desain reaktor dan proses yang optimal. Fotobioreaktor merupakan reaktor tembus pandang yang dilengkapi dengan instalasi suplai media dan emisi gas untuk mengkultur mikroalga dan menyerap CO2. Teknologi fotobioreaktor diketahui mampu meningkatkan produktivitas mikroalga sebesar 2 hingga 5 kali lebih tinggi dari kondisi normalnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi performa dari fotobioreaktor, yaitu penetrasi cahaya, perbandingan antara luas permukaan terhadap volume, kontrol temperatur, daya tembus pandang, dan daya tahan dari bahan dan pertukaran gas. Kelebihan dari fotobioreaktor antara lain memiliki densitas mikroalga yang lebih tinggi, memiliki produktivitas yang lebih tinggi, mencegah kontaminasi, dan menangkap sinar cahaya matahari serta mendifusikan ke dalam medium secara langsung. Fotobioreaktor juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu selain biaya operasionalnya tinggi, fotobioreaktor juga sulit untuk dilakukan scale up karena faktor cahaya, ketersediaan, dan efisiensi. Terlalu banyak cahaya yang diberikan akan menyebabkan efek fotoinhibisi, sementara terlalu sedikit cahaya akan menyebabkan pertumbuhan tidak berjalan dengan baik, yaitu fotolimitasi, sehingga efisiensi penggunaan cahaya biasanya rendah. Hal ini memberikan celah untuk menambahkan inovasi pada fotoreaktor, yaitu dengan menambahkan lampu LED dengan watt rendah sehingga pencahayaannya stabil. Ini adalah inovasi yang ingin saya berikan pada fotobioreaktor, yaitu dengan menambahkan LED biru sehingga cahaya yang diberikan pada mikroalga nanti akan lebih stabil. Mungkin memang kos atau biaya yang dibutuhkan dari listriknya lebih besar, tapi itu bisa diinovasikan lagi dengan menggunakan sel surya sehingga tetap ramah lingkungan dan lebih murah. Kemudian kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu perpindahan kalor dapat didefinisikan sebagai suatu proses berpindahnya suatu energi dari suatu daerah ke daerah lain akibat adanya perbedaan temperatur pada daerah tersebut. Kelembapan terpengaruh oleh temperatur udara yang keluar dari proses pemanasan dan bergantung pada besarnya kalor yang diberikan serta jumlah kandungan air yang ditangkap atau dikeluarkan dari udara. Selain itu, kalor juga mempengaruhi perubahan fase suatu zat. Selama proses terjadinya perubahan wujud zat, ternyata suhu benda tetap. Itu dikarenakan saat terjadi perubahan wujud tersebut, kalor yang diperlukan atau dilepaskan tidak digunakan untuk menaikkan suhu, namun digunakan untuk mengubah wujud suatu zat. Itu tadi adalah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila materi yang diberikan kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.